Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita bebas dari pornografi. Saya berdoa firman ini memberkati, menolong, dan memulihkan kehidupan kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau punya kerinduan untuk kami dibebaskan, untuk kami dipakai Tuhan, kemudian hidup kami diberkati Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di era teknologi, di era informasi saat ini, konten-konten yang berbau seksual begitu mudah untuk diakses oleh siapapun. Sebuah data menunjukkan bahwa 50% anak-anak umur 11 sampai 13 tahun di Inggris sudah pernah menonton pornografi. Di Indonesia sendiri setiap harinya terdapat rata-rata 25.000 aktivitas di internet terkait hal demikian. Dan ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa hal demikian begitu memikat, begitu menarik perhatian? Menurut penelitian, menonton hal demikian bisa memicu pelepasan yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin artinya memberi sensasi menyenangkan, merasa puas, merasa rileks, serupa seperti efek opium. Nah, apa yang terjadi saudara? Akibatnya otak terlatih untuk mengenali kesenangan dari pornografi tersebut, sehingga penontonnya akan selalu membutuhkan lebih dan lebih lagi, sehingga tidak terkejut percabulan, kejahatan seksual itu banyak sekali terjadi. Jadi bahaya dari hal ini adalah jangka panjang. Berdasarkan riset British Board on Film Classification tahun 2019, menonton pornografi bisa menurunkan respek terhadap lawan jenis. Bahkan kecanduan bisa mengakibatkan rusaknya hubungan, terjadinya perceraian, bahkan kehilangan pekerjaan. Bisa kita bayangkan betapa mengerikan hal demikian. Sekilas memang terlihat menyenangkan, terlihat asik, kayaknya itu biasa saja. Namun resiko yang ditimbulkan itu banyak sekali. Gangguan mental, gangguan mood, gangguan emosi, penurunan daya ingat, fungsi otak, hingga depresi, bahkan masalah dalam hubungan. Jadi hal ini juga jangka panjang yang mesti kita renungkan baik-baik. Apa yang ditawarkan sehingga orang begitu ingin banyak mendapatkannya? Sederhananya adalah sebuah keintiman. Lebih dari sekedar makhluk sosial. Saya percaya Tuhan menciptakan kita
bisa dekat satu dengan yang lain, terutama dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga dikatakan Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain, ada koneksi kuat yang terjadi ketika seseorang menjadi begitu intim dengan orang lain. Namun kebutuhan akan keintiman bukanlah alasan untuk kita melihat dan melakukan hal-hal demikian. Tuhan menciptakan keintiman untuk mereka yang telah mengikat janji dalam hubungan pernikahan. Jadi saudara, bayangkan apabila keintiman ini salah dipergunakan, sehingga banyak orang menikmati keintiman itu secara instan. Mereka tidak memikirkan satu resiko. Akibat apa? Akibat dari godaan pornografi itu. Jadi ia menawarkan sebuah keintiman palsu, fantasi yang palsu, sehingga merusak banyak generasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bebas, saudara? Maka yang pertama adalah sadarilah dan percayalah rencana Tuhan atas diri kita. Tuhan menciptakan kita begitu mulia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jika kita menyadari betapa luar biasanya kita, maka kita akan berpikir, sudikah kita membiarkan diri kita kotor, bahkan sedikit saja, maka kita tidak akan sudi membiarkan diri kita kotor, karena kita begitu berharga, begitu mulia. Sebab orang yang menonton demikian, kemudian melakukan lebih jauh, akan merasa dirinya gak berharga. Untuk itu sadari saudara, Anda dan saya begitu berharga, begitu mulia di hadapan Tuhan. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemudian pelajarilah saudara, area mana yang membuat kita jatuh. Roh memang penurut tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Nah, untuk itu kita mesti tahu titik-titik mana. Kalau Anda tidak ada kerjaan, sedang sendiri di rumah, nah itu bisa berpotensi menjurus, mengarah ke sana karena sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk mengakali? Pakailah itu untuk kemudian saat teduh, berdoa dan menyembah Tuhan. Jangan biarkan dirimu tidak terkonek dengan Tuhan lewat doa, lewat saat teduh dan penyembahan. Lalu kemudian stoplah, putuskan semua akses yang menuju kepada pornografi. Baik lewat YouTube, baik lewat situs, baik lewat apapun yang akses yang pernah kita masuk ke dalam. Putuskan semuanya. Dan saya percaya ketika kita putuskan, kita unfollow, kita block, ini satu tindakan untuk kemudian kita mengalami terobosan. Dan yang terakhir, carilah sebuah komunitas yang sehat. Lalu kemudian biarkan diri saudara dan saya dimentoring oleh bapak rohani ataupun kakak rohani, sehingga kita mengalami tuntunan, sehingga kita mengalami arahan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh seorang mentor yang mengarahkan, bahkan hidupnya menginspirasi kita. Dan saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita melakukannya dengan tekun, dengan mengandalkan Tuhan, saya percaya kebebasan pasti akan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu hati kami yang terdalam. Dan hari ini kami akan melakukan tindakan-tindakan iman. Dan aku percaya akan terjadi pembebasan, pelepasan. Bahkan tidak akan pernah lagi kami bersentuhan dengan yang namanya pornografi.
hidup kami benar-benar merdeka dan diberkati, dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.